Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Boy Trader. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 5 November 2021 ya teman-teman. Hari ini saya akan membacakan sebuah berita duka ya teman-teman, yang dialami oleh beberapa orang, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Jadi ada beberapa orang yang membunuh dirinya sendiri, atau lebih tepatnya bunuh diri. Ini terjadi di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Nah, berita ini dikeluarkan oleh CNBC Indonesia ya teman-teman. Di sini disclaimer dulu sebelum saya lanjut. Jadi di sini saya hanya membacakan sebuah berita yang, kalau boleh saya garis bawahi, ini adalah beberapa orang yang bunuh diri karena kalah dalam bermain saham atau kalah dalam investasi saham. Nah, jadi ini adalah berita yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia, dan di sini akan coba saya bacakan. Dan di sini cerita ini atau berita ini tidak bermaksud atau bertujuan untuk menginspirasi teman-teman untuk bunuh diri ketika kalah dalam trading atau lost dalam trading ya teman-teman. Tidak sama sekali. Oke, beritanya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada anak muda yang bernama Alex Cairns. Nah, Alex Cairns ini seorang trader saham di Illinois, Amerika Serikat. Nah, karena bunuh diri, dia menjadi perhatian kisah kematian para investor saham yang terjadi di Amerika Serikat. Dan ini tidak terjadi di Amerika Serikat saja ya teman-teman. Ini menjadi pusat perhatian di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Oke, pemicu bunuh diri trader berumur 20 tahun. Ini dia berusia 20 tahun, jadi masih sangat muda. Nah, pemicu bunuh diri trader berumur 20 tahun itu diduga karena rekening saham miliknya bersaldo negatif sebesar 730 US dollar ya, kalau dirupiahkan kurang lebih 10,22 miliar rupiah. Nah, negatif di sini dalam arti minus, dia punya hutang sebesar 10,22 miliar rupiah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman beritanya. Nah, lanjut. Kematian Alex terungkap saat ada pesan di kertas lengket kuning kecil yang ditinggalkan Alex di pintu kamarnya. Pesan itu berisi permintaan kepada ayahnya untuk menyalakan laptopnya. Nah, ayah Alex dengan bergegas, yang bernama Daniel Cairns, menyalakan laptop putranya yang bernama Alex di rumahnya di Naperville, Illinois. Dalam hitungan detik, sebuah surat 4 paragraf muncul di layar dengan pesan seperti ini: "Jika Anda membaca ini, maka saya sudah meninggal atau sudah mati." Dan catatan itu dimulai seperti dikutip dari berita CNBC Internasional. Kurang dari 24 jam setelah Alex memeriksa akunnya di aplikasi perdagangan yang sangat populer yang bernama Robinhood, dalam catatannya Alex berpikir memiliki saldo minus 730 US dollar atau sebesar 10,22 miliar. Tetapi Alex mungkin telah salah memahami laporan keuangan tersebut bahwa dia memiliki utang sebesar dan tersebar. Nah, maksudnya dia berpikir dia memiliki utang besar dan itu tersebar. Nah, menurut seorang kerabatnya ya teman-teman. Nah, dia pikir dia terekspos, beritanya di mana-mana, dia berpikir seperti itu dan dia merasa malu. Nah, dia berpikir bahwa dengan mengakhiri hidupnya akan melindungi keluarganya dari utang tersebut. Ujar Billy Brewster ya, sepupunya dan seorang analisis di Sulimar Capital. Sorry ya teman-teman, aduh belepotan ini bacanya. Yang mengatakan bahwa CNBC dalam sebuah wawancara telepon, dia naik sepeda dan tidak pernah pulang. Jadi sepupunya ya dan seorang analis di Sulimar Capital mengatakan kepada CNBC
dalam sebuah wawancara telepon, dia naik sepeda dan tidak pernah pulang. Nah, tubuh Alec ditemukan pada hari Jumat, ujar Kepala Pemadam Kebakaran Plainfield, Illinois, John Stratton. Alec adalah mahasiswa tingkat 2 jurusan manajemen di Universitas Nebraska di Lincoln, sedang mempelajari manajemen dan memiliki minat yang semakin besar di dalam pasar keuangan ya teman-teman. Jadi dia adalah seorang mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu, bukan ilmu bela diri tentunya, tetapi ilmu dalam mengembangkan kemampuannya di pasar keuangan. Robinhood adalah aplikasi perdagangan gratis yang Alec gunakan, telah populer bagi investor pemula untuk masuk ke pasar saham. Pengguna aplikasi ini telah tumbuh dari 1 juta pengguna di tahun 2016 dan telah menjadi 10 juta pada awal tahun ini dengan pengikut setia di media sosial. Pada forum Wall Street Beat, salah satu forum di Reddit Trader, seorang sering bercanda tentang kerugian besar pada Robinhood ataupun memposting tangkapan-tangkapan layar yang berisi cuan ya teman-teman. Jadi cuan yang diraih ataupun apapun yang berada di dalam aplikasi Robinhood itu mereka screenshot, mereka posting, nah seperti itu, dan itu menjadi bahan pembicaraan juga bahan candaan di teman-teman Alec ya. Bunuh diri adalah hasil dari kontribusi berbagai faktor dan bukan hasil dari satu peristiwa, namun tragedi itu mengingatkan akan resiko dan potensi kerugian besar yang bisa datang dengan instrumen perdagangan yang rumit seperti option. Nah, option ini sangat dekat sekali hubungannya dengan binary option ya teman-teman. Option itu adalah sebuah pilihan atau pilihan yang mana di binary option juga kita diarahkan ke sebuah pilihan mau naik ataupun turun ya seperti itu. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Sebentar teman-teman, ini agak loading ini. Oke. Kisah tragis berupa kematian karena bunuh diri di industri pasar modal memang bukan cerita baru. Nah, salah satu cerita melegenda tentang kematian investor pasar modal adalah kematian tragis Jesse Lauriston Livermore. Nah, ini orang kedua yang bunuh diri gara-gara bermain saham. Jesse Lauriston Livermore hidup dalam kurun waktu 1877 hingga 1940. Dia terkenal sebagai salah satu legenda pasar saham dan mendapatkan julukan Raja Spekulator atau Spekulator King. Nah, serta Great Bear of Wall Street. Opo iki ya. Artikan sendiri teman-teman. Julukan itu disematkan ke Jesse karena meraup keuntungan yang sangat besar saat pasar Wall Street bearish dalam crash yang terjadi tahun 1907 dan 1929. Jesse lahir di Massachusetts, itu gak ngerti ya teman-teman. Di masa ya pokoknya disitulah ya. Nanti saya tulis di sini di atas. Dikenal sebagai trader misterius, ini mulai mengenal pasar saham di usia 14 tahun. Ketika ia melarikan diri dari rumah maksudnya, dengan hanya berbekal $5, ia kemudian bekerja sebagai operator merangkap kurir pada broker saham Paine Weaver di Boston. Ia sering menang taruhan dalam menebak naik turunnya harga saham blue chip hingga seorang teman mempercayainya untuk mengelola sejumlah dana di pasar saham. Jadi ada beberapa teman-temannya yang memang mempercayakan dananya kepada beliau untuk dikelola di pasar saham ya teman-teman. Setahun kemudian, pada usia 15 tahun, ia telah meraup keuntungan bersih $1.000 atau setara dengan $23.000 sekarang. Dan setelah terus-menerus memperoleh keuntungan beberapa tahun kemudian, Livermore pindah ke New York City untuk serius trading dengan modal sendiri di salah satu broker di Wall Street.
Disinilah ia menemukan cara-cara trading yang efektif di pasar saham seperti yang ditulis dalam bukunya How to Trade in Stock. How to Trade in Stock. Meskipun sempat menikmati banyak sukses di pasar saham, tapi Jesse juga berulang kali mengalami kerugian dalam jumlah besar. Tahun 1912 dinyatakan bangkrut karena tidak bisa membayar utangnya yang sebesar 1 juta US dollar. 1 juta US dollar itu berapa rupiah ya teman-teman? Namun tahun 1918 atau 1918 ia kembali menjadi orang kaya melalui trading saham. Berlanjut hingga market crash di tahun 1929, ia mengulang strategi pada saat market crash 1907 dan mendulang keuntungan 100 juta US dollar atau setara dengan 10 miliar US dollar saat ini. Seperti cara tradingnya yang misterius, gaya hidup pribadi Jesse Livermore yang 3 kali menikah dengan istri-istrinya dan cenderung mewah itu juga penuh misteri. Dengan tanpa alasan yang jelas, Livermore bunuh diri di sebuah hotel di Manhattan dengan meninggalkan 5 juta US dollar pada tahun 1940. Ia mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya. Ironisnya, ia meninggalkan Harriet, istri ketiganya yang sebelumnya sudah pernah menikah 4 kali dan semua suaminya mati bunuh diri. Nah, jadi Livermore ini adalah suami kelima dari Harriet, yang mana Harriet ini sebelumnya pernah memiliki 4 orang suami dan keempat-empatnya mati bunuh diri. Dan Livermore adalah suami kelimanya dan dia juga mati bunuh diri ya teman-teman. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Oke, lalu apakah kisah kematian investor pasar saham pernah terjadi di Indonesia? Jawabannya tentu saja pernah, dan ada beberapa nama yang tercatat dan diberitakan meninggal bunuh diri karena investasi saham. Nama-nama investor yang menjadi sempat diberitakan bunuh diri yaitu yang pertama Sudiro Andiwiguno yang berusia 35 tahun, Marimutu Manimaren 46 tahun, Afwan Suryahendra 34 tahun, Yulianus Indrayana 35 tahun. Pada tahun 2013, kabar kematian Sudiro Andiwiguno ramai diberitakan. Pria kelahiran 28 Februari 1978 itu adalah orang nomor 1 di PT Daya Indo Resources International. Aduh, sulit ini bacanya. Yang jabatan resminya sebagai direktur utama. Wah, direktur utama juga bunuh diri ya. Penyebab bunuh dirinya masih diselidiki polisi. Banyak orang terkejut dengan bunuh diri yang dilakukan Sudiro karena ia dikenal sebagai orang yang penuh semangat dan selalu mencari solusi dalam setiap permasalahan yang muncul di perusahaannya. Namun, memang perjalanan perusahaan yang dipimpin Sudiro ini tidak mulus karena beberapa kali mengalami masalah. Mulai dari One Prestasi karena gagal memenuhi kontrak bisnis dengan perusahaan batubara Rusia, kemudian juga mengalami One Prestasi dengan perusahaan trading di Swiss. Terakhir, gugatan valid yang masih berlangsung di Pengadilan Negara Jakarta Pusat karena anak perusahaannya tidak mampu membayar utang yang dijaminkan Bank Internasional Indonesia. Sudiro meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Anak tertuanya baru kelas 6 SD. Sayang sekali ya teman-teman. Anaknya masih kecil dan secara tragis dia meninggal karena bunuh diri. Kasus lain yang ramai diperbincangkan pada tahun 2009 saat kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas mencuat. Kepala Cabang Sarijaya Sudirman, Jakarta bernama Afwan Suryahendra ditemukan gantung diri di garasi mobil rumahnya.
Saat bunuh diri pada 3 Maret 2009, usia Afwan baru 34 tahun dan ia meninggalkan seorang anak dan istri yang sedang hamil. Waduh, waduh. Istri sedang hamil, dia malah bunuh diri ya teman-teman. Sayang sekali. Bunuh diri Afwan diduga terkait dengan kondisi perusahaannya yang tidak sehat. Bursa Efek Indonesia membekukan kegiatan operasi perusahaan karena kasus penggelapan nasabah yang dilakukan Komisaris Utama Sarijaya Herman Ramli senilai 245 miliar rupiah. Sarijaya kini sudah tutup ya teman-teman. Jadi perusahaannya juga sudah tutup. Dan jauh sebelumnya pada tahun 2003 kematian bunuh diri bos PT Texmaco Marimutu Manimaren di usianya yang 46 tahun juga ramai diberitakan. Manimaren tewas bunuh diri dengan cara meloncat dari lantai 56 Hotel Aston di Jalan Garnijun, kawasan Semanggi, Jakarta pada 5 Agustus tahun 2003. Sebelum bunuh diri, Manimaren memang tengah kesulitan menghadapi masalah di perusahaannya. PT Texmaco menjalani restrukturisasi utang senilai 2,7 miliar US dollar di Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Texmaco juga dililit utang yang maha besar dan kesulitan membayarnya dengan para kreditor asing seperti Marubeni Jepang senilai kurang lebih 1,7 miliar US dollar. Pria kelahiran Medan tahun 1957 ini meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kasus keempat juga terjadi pada 2003, jika di tahun 2003 juga adalah kasus bunuh diri Wakil Direktur PT Jasa Banda Garta Yulianus Indrayana pada 4 April 2003. Broker saham itu dilaporkan tewas dengan cara meminum racun serangga di kamar hotel Ibis Sleepy, Jakarta Barat. Wah, ini broker sahamnya bunuh diri ya teman-teman. Jadi sebelum meninggal, Yulianus 35 tahun memang sedang terbelit kasus penggorengan saham atau cornering di lantai bursa yang mengakibatkan gagal bayar dalam transaksi saham PT Dharma Samudra Fishing Industri Tbk senilai total 65 miliar rupiah. Yulianus diduga sebagai salah satu pelaku utamanya. Oke teman-teman, itu adalah berita tragis mengenai orang-orang yang bunuh diri, baik itu di luar negeri, terus di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Nah, ini berita ini saya bacakan dari CNBC Indonesia ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya membacakan sebuah berita. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, alamat, saya mohon maaf karena di sini saya sulit menyebutkan nama atau alamat dalam bahasa Inggris ya, saya tidak begitu paham ya teman-teman. Nah, disclaimer sekali lagi, berita ini tidak bertujuan untuk menginspirasi teman-teman untuk bunuh diri ketika loss doll dalam trading atau gagal dalam melakukan open posisi. Nah, jadi berita ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa trading itu resikonya sangat tinggi, harus punya mental yang kuat. Saran saya ada 2 ya teman-teman ketika kita trading. Sekalipun kemarin saya lost doll banyak, tetapi saya tetap punya cara. Nah, setiap orang beda-beda. Yang pertama modal kita itu tidak hilang, jangan sampai hilang. Nah, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, ketika saldo kita sudah sudah tinggi, kita boleh sedikit barbar. Nah, tetapi kembali lagi, ketika kita loss, minimal modal kita itu tidak hilang. Nah, jadi ketika kita loss, sekalipun saldo kita seperti saya kemarin di angka 20 juta, lalu loss sampai ke angka 5 juta sekalipun, saya tidak terlalu khawatir ya, karena trading itu jangan dijadikan sebuah pekerjaan. Karena ketika trading dijadikan sebuah pekerjaan, itu akan mengganggu mental kita, mengganggu psikologi kita. Nah, jadi trading itu sekali lagi jangan dijadikan pekerjaan, jadikan hiburan saja ya teman-teman.
hiburan tetapi jangan sampai kehilangan modal. Nah, itu kuncinya. Ketika kita loss tapi modal kita aman, hati kita masih tenang. Nah, tetapi kalau kita loss doll, semuanya habis, tidak tersisa termasuk modal-modalnya, itu baru tidak aman dan itu tidak baik kan teman-teman. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, sudah mendengarkan, sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sekali lagi berita ini saya bacakan dari CNBC Indonesia. Saya hanya membacakan, mohon maaf sekali kalau ada kesalahan dalam membacakan nama, dalam menyebutkan nama atau tempat ya teman-teman, karena saya terus terang aja kesulitan dalam menyebutkan nama atau tempat dalam bahasa Inggris. Ada beberapa yang mungkin saya salah menyebutkan, jadi saya mohon maaf sekali. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.